Salam, shalom, perkenalkan saya Krisnanda Andriati, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Shalom Bandar Lampung. Saya semester 7 mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 1 Sekolah Menengah Pertama. Tujuan atau pembelajaran yang akan saya sampaikan mengenai indahnya mengampuni dengan tujuan agar peserta didik dapat menemukan pengertian mengampuni dari kisah hidup tokoh Nelson Mandela. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mengungkapkan pengertian mereka mengenai mengampuni. Peserta didik diharapkan dapat membagikan pengalaman mereka ketika mengampuni atau diampuni. Peserta didik dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika harus mengampuni. Kemudian peserta didik diharapkan dapat melakukan sikap mengampuni dengan meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus. Demikian perkenalan saya pada kesempatan ini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan simulasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Shalom anak-anak. Ya, Ibu bersyukur pada kesempatan hari ini boleh bertemu lagi dengan kalian dengan raut wajah yang sangat gembira dan sukacita. Ibu berharap di tengah pandemi saat ini kita tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias yang tinggi. Sebelum kita memulai atau melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta William untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Terima kasih untuk William. Ya, hari ini siapa atau teman-teman kalian hadir semua? Ya, bagus, luar biasa, semua hadir. Berarti semua semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini mengenai indahnya mengampuni. Tentu kalian pasti sudah tidak asing dengan kata mengampuni. Menurut kalian, apa itu mengampuni? Iya, mengampuni pasti seringkali kalian katakan apa? Memaafkan. Selain memaafkan, ada yang punya pengertian lain mengenai mengampuni? Iya, melepaskan dari amarah, kebencian, dan rasa tidak suka kepada diri kalian. Di sini Ibu memiliki foto atau gambar yang harus kalian tebak. Kira-kira ini tokoh siapa ya? Ada yang sudah pernah melihat siapa ini? Bukan ya, ini bukan bapaknya William. Bukan juga siapa? Bukan Pak Jokowi. Memang rambutnya sudah putih, pasti sudah tua. Ada yang tahu? Beliau ini adalah tokoh dari luar negeri, bukan dari negara Indonesia. Gak ada yang tahu ya? Jadi, tokoh ini adalah Bapak Nelson Mandela. Bapak Nelson Mandela ini adalah seorang pejuang dari Afrika Selatan, pejuang bagi kaumnya untuk mendapatkan keadilan, yaitu membela kaum yang berkulit hitam. Jadi ketika Bapak Nelson Mandela ini membela atau meraih keadilan bagi kaum kulit hitam, Bapak Nelson Mandela ini dipenjara. Kalian tahu berapa lama Bapak Nelson Mandela ini dipenjara? 40 tahun, lama sekali ya. Menurut kalian ada yang lain? 5 tahun, kurang. 15, kurang sedikit lagi. Iya, 4, adalah 20 tahun. Bapak Nelson Mandela ini dipenjara selama 20 tahun untuk memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Lama sekali ya prosesnya. Makanya kita lihat Bapak ini rambutnya sudah putih, tapi kita boleh lihat senyum di bibirnya. Bapak Nelson Mandela ini setelah dibebaskan dari penjara, kemudian melakukan pemilihan umum, akhirnya menjadi presiden. Ketika pada malam pengadaan makan malam, ada satu orang yang menjadi orang pertama diundang oleh Bapak Nelson Mandela ini untuk menghadiri makan malam. Kira-kira ada yang tahu? Anaknya. Kalau anaknya memang pasti ikut ya, bukan selalu diundang, tapi ada satu orang yang diundang oleh Bapak atau tokoh Nelson Mandela ini adalah kepala penjara. Kepala penjara adalah orang yang sangat menyakiti Bapak Nelson Mandela ini. Ketika Bapak Nelson Mandela ini di penjara, kepala penjara ini memberikan siksaan yang sangat menyakiti Bapak Nelson. Tetapi ketika diadakan makan malam sebagai perayaan kemenangannya, kepala penjara ini adalah orang pertama yang diundang.
Sungguh luar biasa ya. Pasti ketika kalian disakiti oleh orang terdekat muncul sulit, Bu, karena setiap hari kita bertemu orang tersebut. Ya, tetapi oleh sebab itu seperti yang Bapak Nelson Mandela katakan, ampunilah orang terdekat kalian terlebih dahulu yang menyakiti kalian, bahkan yang sering menyakiti kalian, maka kalian akan dapat mengampuni semua orang. Mengampuni bukan berarti kalian membebaskan orang lain dari hidup kalian, bukan melupakan mereka. Tetapi ketika kalian mengampuni, kalian membebaskan diri kalian dari amarah, benci. Ketika kalian menyimpan amarah, kebencian, misalnya ketemu dengan teman kalian, kemarin dia yang jegal aku, kemarin dia yang jegal aku. Nah, itulah yang menjadi kendala ketika kalian mau mengampuni. Apakah sulit mengampuni itu? Iya, benar sekali apa yang kita katakan sulit. Contohnya gimana, Ekras? Ekras, kenapa mengampuni itu sulit? Oh, jadi ceritanya ketika kalian chat lagi butuh temannya, tiba-tiba hanya diri, gak ada balasan, nyakitin ya. Lalu giliran kalian ditanya oleh mereka, mereka menuntut untuk dibalas. Tapi apa yang kalian lakukan, Ekras? Tetap membalas chatnya? Ya, harus dibalas ya, karena kita tidak boleh membalas apa yang sudah orang lain lakukan. Ketika itu menyakiti Ekras, jadi Ekras tidak boleh melakukannya kembali kepada orang tersebut. Di sini ibu punya ada aqua, ya. Di sini ada kopi, pasti tahu ya kopi. Gelas kosong ini ibaratnya kehidupan kalian. Misalnya ini ibu, ini William, ini Mita, ini diri kalian sendiri. Kalian diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan sudah menciptakan kalian dan memberikan kepada kalian apa? Kehidupan. Air ini diibaratkan dengan suatu kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan kepada kalian. Lalu perhatikan, ketika kalian menyimpan amarah di dalam diri kalian, air atau kehidupan yang melambangkan kehidupan yang bersih, kehidupan yang suci, kehidupan yang indah Tuhan berikan kepada kalian, kalian rusak atau kalian nodai. Nodai dengan apa? Misalnya, ketika kalian merasa jengkel kepada teman kalian, kemudian ketika kalian marah, seperti tadi ya, udah di chat ketika butuh, tapi hanya di-read. Kemudian ada yang memberikan janji, nanti pulang sekolah aku mau traktir kamu. Tiba-tiba ketika kita tunggu, orangnya nggak datang-datang, orangnya justru pergi. Dan di saat itu kita marah. Menjadi apa kehidupan kalian? Menjadi hitam. Tuhan menciptakan kalian bersih, tanpa ada amarah, kebencian. Tetapi ketika kalian memilih untuk mengisinya dengan hal-hal yang buruk, itu yang merusak menjadi kehidupan kalian. Lalu seperti apa, Bu? Bagaimana kita membersihkannya? Tentu kita harus membersihkan dan membuangnya. Tuhan bisa memberikan kehidupan baru yang lebih indah ketika kita sungguh-sungguh mau melepaskan amarah, kebencian yang sudah masuk di dalam diri kita. Dengan cara apa? Ya, kita buang dulu marah. Kemudian apa? Berusaha, Bu, untuk menghilangkan rasa jengkel kepada teman. Ya, kita buang. Hingga akhirnya, Bu, saya tuh dendam banget sama teman saya itu, karena orangnya suka ingkar janji, suka ninggalin tiba-tiba. Akhirnya lama-lama semua hal-hal buruk yang pernah masuk dalam hidup kita, ketika dengan sungguh-sungguh kita mau hilangkan, maka akan hilang. Namun masih kotor tidak? Ya, masih kotor. Ketika kotor itu perlu dibersihkan. Ketika kalian membersihkan itu seumpama peristiwa seperti ini. Bu, saya ini sudah mau mengampuni dia, tetapi ketika saya mau mengampuni, orangnya buat lagi kesalahan. Jadi kan rasa jengkel, Bu. Ya, saat itulah kehidupan kalian sedang dibersihkan. Ketika dibersihkan itu kehidupan kalian ditekan. Ketika ditekan sakit tidak? Ya, pastinya sakit. Tapi proses itu harus kalian lewati. Inilah yang dinamakan suatu proses mengampuni, tidak mudah. Tetapi apa yang terjadi ketika kalian sungguh-sungguh mau memberikan diri kepada Tuhan?
segala amarah, kebencian di dalam diri kalian? Bersih tidak lama-lama? Ya, menjadi bersih. Lalu siapa yang akan memberikan kehidupan baru bagi kalian? Tentunya Allah atau Tuhan itu sendiri. Jadi, ketika kalian mau sungguh mengampuni, pastikan bahwa kalian mengampuni dengan cara apa? Pertama, kalian harus dengan niat yang baik. Niat yang baik itu seperti apa ya, Bu? Ada yang tahu? Menurut William, dengan niat yang baik itu seperti apa? Ya, pasti baik ya. Kalau udah baik tuh, ya intinya baik, Bu. Gitu. Ya, niat yang baik itu berarti kita tidak punya alasan yang negatif. Misalnya gini, Zila, Bu, saya kan punya teman yang nyakitin saya, tapi orangnya tuh punya jeruk banyak, Bu, di rumahnya. Tapi kalau saya musuhan sama dia, saya jadi gak dapat jeruk ya, Bu. Jadi yaudahlah, aku mau maafin kamu, Lukas, asal kamu kasih aku jeruk ya. Nah, seperti itu berarti kehidupan kalian atau ketika kalian mau mengampuni orang lain, niatan kalian sudah tidak benar. Tetapi ketika mengampuni dengan cara apa? Pertama, niatnya harus baik. Kedua, dengan cara tulus. Pengampunan yang kalian berikan harus lahir dari ketulusan hati kalian. Tulus itu berarti tidak ada alasan atau iming-iming lain atau dengan niatan seperti tadi itu mau dapat jeruk atau karena ada masalah. Nanti saya kalau nggak makan sama dia nggak bisa dapat goncengan, Bu, kalau main. Tetapi harus dengan ketulusan. Benar-benar kalian ingin mengampuni. Mudah tidak? Ya, memang tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus menghadirkan siapa di dalam diri kalian? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kalian ketika kalian sungguh-sungguh mau mengampuni. Mengampuni bukan berarti kalian memberikan atau Bu, kalau saya mengampuni enak lah, Bu, dia. Sebenarnya apa? Bukan mereka yang untung, diri kalian yang untung. Yang awalnya kotor seperti gelas tadi, akhirnya kalian mulai bersih dan dihadirkan oleh kehidupan yang baru. Jadi apa yang pertama tadi? Ketika kalian mengampuni harus dengan niat yang baik. Kedua, dengan tulus. Bisa dimengerti sampai di sini? Ya, selanjutnya Ibu akan ada permainan untuk kalian untuk mempraktekkan apakah kalian sudah ya mengampuni. Ini apa? Korek api. Bukan untuk bakar-bakar ya, nanti bakar-bakarnya di rumah. Jadi ini ada korek api. Kita akan membuat menara. Siapa yang sudah pernah lihat menara? Oh, sudah di TV ya? Ya. Jadi peraturan permainannya, Ibu akan bagi dua kelompok. Ya, ini kan duduknya sudah berpisahan. Jadi kelompok kanan dan kelompok kiri akan membuat menara. Masing-masing anggota akan meletakkan satu batang korek api kayu ini hingga mencapai tinggi. Tapi ketika ada satu anggota yang membuat menara yang sudah menjulang tinggi jatuh, harus apa? Ketika kalian melakukan kesalahan, apa yang harus kalian lakukan? Iya, minta maaf. Kalian harus bilang apa? Saya minta maaf. Lalu teman-temannya bilang, ya, kami memaafkan. Mengerti? Oke, ya, silakan. Pelan-pelan ya, jatuh nanti. Iya, Dias menjatuhkan. Harus bilang apa, Dias? Saya minta maaf. Yang lain? Ya, kami memaafkan. Kelompok kiri sudah jadi. Oh, ini hasilnya. Bagaimana pengalaman kelompok kiri ketika membuat ini? Sulit ya, tentu sulit karena butuh kesabaran. Butuh kesabaran untuk mencapai menara yang tinggi. Siapa yang sering menjatuhkan tadi? Ekles. Tetapi kalian memaafkan ya, jangan. Ya, kami memaafkan, tetapi harus dengan tulus. Ada yang mengerti maksud permainan ini? Ya, tentu kita belajar untuk minta maaf, belajar untuk memaafkan. Maksud Ibu memberikan permainan ini adalah menjadikan memaafkan, minta maaf itu menjadi gaya hidup bagi kalian. Ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus minta ampun. Jangan kalian merasa saya, Bu, yang benar, dia yang
diberkati. Lalu, apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita harus mengampuni. Lewat apa? Kita mengampuni orang terdekat kita. Kemudian mengampuni orang yang selalu banyak menyakiti kita. Kemudian bagaimana caranya kita mengampuni? Harus dengan niat yang baik, harus dengan tulus. Mudah tidak? Tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghadirkan keteladanannya, menghadirkan contoh hidupnya kepada kita, bahkan memberikan dirinya untuk kita, kita juga mau meneladani kehidupannya. Selain dari Nelson Mandela, kemudian tokoh Yusuf, pasti kalian sudah tidak asing kan dengan tokoh Yusuf? Ya, itu juga boleh mengajarkan kepada kalian untuk mengampuni orang terdekat. Karena Yusuf itu disiksa atau disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi di dalam dirinya ada suatu pengampunan. Kemudian kita pun belajar ketika Tuhan Yesus mau mengampuni setiap dosa-dosa kesalahan kita, maka kita juga mau mengaplikasikan atau menerapkan di dalam kehidupan kita dengan cara kita mengampuni. Kemudian ketika kita mengampuni itu bukan berarti kita melupakan kesalahan orang lain, tetapi justru ketika kita mengampuni itu kita membebaskan diri kita, bukan membebaskan orang lain, tetapi terlebih membebaskan diri kita dari kebencian, dari rasa marah. Nah, itu yang menjadi pembelajaran kita bahwa benar indah ketika kita mau mengampuni. Kehidupan kita menjadi damai, diisi dengan kasih setia dari Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang menjadi PR atau tugas rumah kalian, yang pertama, kalian menuliskan cerita pengalaman kalian ketika mengampuni atau cerita pengalaman kalian ketika kalian diampuni. Jadi cerita yang berkesan buat kalian, cerita mengampuni atau cerita ketika kalian diampuni. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat doa. Doa yang berisi permohonan kepada Tuhan, kalian mohon ampun ketika kalian melakukan kesalahan. Bisa dimengerti sampai saat ini? Ya, bagus. Kita akan tutup pembelajaran